إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan pelajaran fikih kita. Pertemuan yang lalu kita menyelesaikan pembahasan kitab Shalah. Sebenarnya selanjutnya adalah tentang Kitabul Janaiz. Kitab yang membahas tentang hukum-hukum jenazah. Dan pembahasan ini selesai membahas kitab Shalah, dilanjutkan dengan Kitabul Janaiz. Karena dalam hukum-hukum jenazah itu juga masih ada pembahasan terkait dengan sholat yang kita kenal dengan sholat jenazah. Akan tetapi sebagaimana yang kita ketahui, kita sudah dekat dengan bulan Ramadan. Sebentar lagi kita memasuki bulan Sya'ban dan setelahnya kita masuk bulan Ramadan. Oleh karena itu, untuk kitab Janaiz kita lewati, yang insyaallah kita lanjutkan selesai kita membahas tentang kitab Siyam, kitab yang membahas tentang puasa. Dan ini jelas bagi kita, sebagaimana yang dikatakan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya, Al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Hendaknya setiap kita ini beramal, yakni berbicara dan beramal di atas ilmu. Karena Ramadan sebentar lagi datang, maka sudah selayaknya bagi kita untuk berbicara tentang hukum-hukum seputar Ramadan. Baik. Jadi yang ada kita buka halaman 231. 231. Kita siap. Sebelumnya disebutkan dalam hadis, "Idza kana nisfu min Sya'ban fala tasum." Ketika sudah masuk separuh dari bulan Sya'ban, maka Rasul kita SAW melarang kita untuk berpuasa. Hal ini dinisbahkan kepada orang yang tidak memiliki kebiasaan untuk berpuasa sunnah. Adapun mereka yang terbiasa melakukan puasa sunnah, maka tidak masalah. Terlebih dalam hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan, la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Jangan kalian mendahului puasa Ramadan dengan satu hari atau 2 hari, yang disebut oleh para ulama dengan hari musyak, hari ragu. Apakah sudah masuk Ramadan atau belum? Ya. Ini juga diperlukan bagi mereka yang tidak terbiasa dengan mengerjakan puasa sunnah. Adapun bagi mereka yang masih memiliki hutang, misalnya di bulan Ramadan kemarin tertunda menunaikan hutang puasanya, maka diharuskan bagi dia untuk segera mengqadha puasanya di hari-hari itu, meskipun itu di
hari syak, hari yang ragu, mendekati 1 hari atau 2 hari di bulan Ramadan. Nah, ini sekilas dari tambahan yang sebelumnya kita akan bahas tentang kitab Siyam. Nah, di sini mu'alif memulai membahas tentang hukum puasa, yang dimaksud puasa Ramadan. Berkata mu'alif, "Shaum Ramadan ruknun min arkanil Islam." Puasa Ramadan itu salah satu dari rukun-rukun Islam. Wa fardun min faraidih. Dan puasa Ramadan adalah satu fardu dari fardu-fardunya Islam atau kewajiban. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikum, makna kutiba adalah furidha 'alaikum, telah diwajibkan atas kalian as-syam, yakni berpuasa. Sebagaimana itu telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa, yakni menjalankan perintah Allah Ta'ala. Sampai firman Allah Ta'ala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, bayyinat, penjelasan terkait dengan al-huda, petunjuk, wal furqan, dan Al-Quran adalah al-furqan, pembeda antara hak dan batil, yang membedakan antara tauhid dan syirik, taat dan maksiat. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan itu, yakni bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Falyasum, ya, perintah dari Allah Ta'ala agar ia berpuasa, dan asal perintah menunjukkan kewajiban. Kemudian disebutkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas lima hal atau 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah, dibangun di atas syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Atau kita katakan Islam dibangun di atas tauhid. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersyahadat bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang keduanya menjadi syarat bahwasanya Islam itu beribadah hanya kepada Allah, beribadah dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Ini adalah asasnya Islam. Kemudian iqamis shalah. Yang kedua adalah menegakkan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa hajjul baiti, dan haji ke Ka'bah, yakni menuju ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya puasa itu adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Dan para ulama menyebutkan dalam hadis ini dan hadis yang lainnya, puasa Ramadan diakhirkan, didahulukan iqamis shalah, yaitu menegakkan salat. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kaum muslimin mereka memiliki semangat untuk menyambut Ramadan. Akan tetapi mereka keliru, ya, bahwasanya salat itu lebih tinggi kedudukannya daripada puasa Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, "Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta." Jagalah salat, ya, salat dan termasuknya salat wusta. Kita diperintahkan untuk memelihara salat. Dan begitu pula kita menjaga puasa Ramadan. Ya, jangan sampai kita tertipu, sibuk dengan puasa tapi sholatnya tidak diperhatikan. Ini keliru. Wa jama'atil ummah,
Dan umat telah sepakat ala wujubi siyami Ramadan, atas kewajiban puasa Ramadan. Wa annahu ahadu arkanil Islam, bahwasanya puasa Ramadan itu adalah salah satu dari rukun Islam. Allati ulimat min ad-din bi darurati, yang telah diketahui dari agama secara daruri. Artinya seluruh kaum muslimin telah paham, mengetahui bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Wa anna munkirahu kafirun murtadun 'anil Islam, dan sesungguhnya orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan itu kafir, murtad, yakni keluar dari agama Islam. Karena terkait dengan pengetahuan kewajiban Ramadan itu sudah maklum. Kalau ada orang yang mengingkari, maka ia kafir, dia keluar dari agama Islam. Karena dia menentang kalam Allah dan sabda Nabi SAW. Selanjutnya, fadluhu, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang ia berpuasa di bulan Ramadan imanan, kata para ulama, karena ia mengimani kewajiban puasa. Dia puasa, dia meyakini kewajiban puasa Ramadan. Wa ihtisaban, dan ia mengharapkan pahala, ganjaran di sisi Allah SWT. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunkan untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Ini keutamaan orang yang berpuasa Ramadan, berangkat dari keimanan, meyakini kewajiban berpuasa dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana juga dalam hadis disebutkan, Ramadan ila Ramadan kafarat. Satu Ramadan ke Ramadan berikutnya itu adalah penghapus dosa. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, qala Allah azza wa jalla, telah berfirman Allah azza wa jalla, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Ya, ini hadis qudsi. Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, setiap amal anak Adam miliknya kecuali puasa. Para ulama menyebutkan li anna siyam ab'adul a'mali 'anil riya. Kenapa demikian? Kenapa puasa ini dikecualikan? Karena puasa itu sejauh-jauh amalan dari riya. Ya. Karena orang yang berpuasa dia akan tetap berpuasa meskipun tidak dilihat orang. Ya. Kalau dia berpuasa di depan orang tapi ketika sendiri dia makan atau minum, berarti dia kan berbohong. Maka puasa itu ya jauh dari riya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, maka sesungguhnya puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Wasyamu junnah, dan puasa itu adalah junnah, yakni perisai atau wiqayah, penjagaan. Kata para ulama, puasa itu akan menjaga seseorang dari maksiat-maksiat, akan menjaga ia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan mukhalafat, perkara yang menyelisih syariat. Junnah, atau dimaknai bahwasanya puasa itu adalah perisai dari api neraka. Ya, jadi orang yang berpuasa itu dia akan terhindar dari maksiat. Dia akan terpelihara menjaga kewajiban, perintah-perintah. Atau junnah yang dimaksud adalah dia akan terpelihara dari api neraka. Fa idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth, maka ketika di hari puasa salah satu kalian, maka janganlah ia rafas. Rafas yakni jima, wa ma dunahu, yakni jima dan yang di bawahnya. Ketika berpuasa dilarang bercampur dengan istri atau yang di bawahnya. Wala yaskhab, ya, dan jangan pula ia teriak-teriak. Yaskhab maknanya
la yarfa' sautahu ya bisa biwasyatmah. Jangan mengangkat suaranya dengan mencaci maki, mencela ya. Orang berpuasa tidak boleh mengangkat suara dengan cacian celaan. Wala yajhal, dan jangan ia bertindak bodoh, yakni la yaqulanna aqwalal jahil. Kata para ulama, jangan ia mengucapkan perkataan-perkataan orang jahil. Ya. Fa in syatamu ahadun qatalahu. Jikalau ada yang mencacinya atau ada yang ingin memeranginya, falyakul, maka ucapkanlah inni shaimun marratain. Aku berpuasa. Aku sedang berpuasa. Yakni maknanya wasyam yamna'uni an arudda alaik. Aku berpuasa. Artinya apa? Puasa ini menghalangiku untuk membalasnya. Ya. Ketika ada orang mencaci, katakan ana shaim, saya puasa. Artinya saya tidak akan balas perkataan. Begitu pula ketika ada orang yang ingin mengajak berantem, dia katakan ana shaim. Artinya saya tidak akan meladeni kamu. Ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi Allah, nafsu Muhammadin yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia di tangannya. La khulufu fami shaim adyabu 'inda Allah yaumil qiyamati min rihil miski. Sungguh khuluf itu maknanya bau tidak sedapnya mulut orang berpuasa. Ya, disebabkan puasa karena dia tidak makan, tidak minum, atau karena dia menjaga lisannya diam, sehingga memunculkan bau. Baunya mulut orang berpuasa itu dia Allah, lebih wangi di sisi Allah SWT, jadi di hari kiamat. Ya, sebagaimana dalam hadis para syuhada akan dibangkitkan dengan darahnya yang wangi, orang berpuasa pun sama. Di hari kiamat dia akan membawa bau wangi dari mulutnya. Itu dikatakan para ulama. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat, lebih wangi min rihil miski, dari baunya minyak miski. Walisaimi farhatan, dan orang berpuasa itu dia memiliki dua kebahagiaan, yafrahuhuma, yang ia berbahagia dengan keduanya. Yang pertama, idza afṭara fariha bi fitrih. Ketika ia berbuka, maka dia senang, dia berbahagia dengan berbukanya itu. Wa idza laqiya rabbah. Yang kedua, ketika ia berjumpa dengan Rabb-nya. Yani setelah dia meninggal bertemu dengan Allah SWT, fariha bi shaumi, maka ia pun bahagia dengan puasanya dia. Ya. Hadis ini berbicara tentang keutamaan puasa. Ya. Disebutkan mulutnya lebih wangi daripada minyak misik, dan ia akan berbahagia ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumil qiyamah. Masuk dari pintu itu orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Sebelumnya kita sebutkan dalam hadis yang menyebutkan tentang sifat wudu. Bagaimana orang yang berwudu seperti wudunya Nabi SAW, kemudian seusai wudu dia membaca doa yang diajarkan Nabi, ya, membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Nah, dari pintu-pintu surga itu ada salah satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang ini khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhu, tidak akan masuk dari pintu Ar-Rayyan itu selain mereka yang berpuasa. Yuqalu aina shaimun, disampaikan ya, mana orang yang berpuasa. Fayakumuna, lalu orang yang berpuasa mereka berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu, tidak akan masuk dari pintu Ar-Rayyan itu seorang pun selain mereka yang berpuasa. Fa idza dakhalu, ketika orang-orang yang berpuasa ini telah masuk, ughliqa, pintu pun ditutup, falam yadkhul minhu ahadun,
lalu tidak ada seorang pun yang masuk darinya. Jadi khusus pintu Ar-Rayyan itu hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Ini diantara fadhail bagi orang-orang yang berpuasa. Oke. Selanjutnya, kapan ditetapkan kita berpuasa? Ya, yakni menetapkan satu Ramadan itu kapan? Wujubus syahri Ramadan bi ru'yatil hilal. Kewajiban puasa Ramadan itu dengan melihat hilal. Ya. Bukan dengan hisab, tapi dengan ru'yatul hilal, melihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi." Puasalah kalian karena melihatnya, jadi melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian, jadi pada Yaumul Fitr, li ru'yatihi, karena melihat bulan. Jadi ini dalil yang menunjukkan menentukan Ramadan itu dengan ru'yah. Fa in ghammiya 'alaikum, jikalau mendung, ya, yakni tertutup. 'Alaikum syahr, bulan tidak nampak karena tertutup mendung. Fa'uddu salasin, maka hitunglah bulan Sya'ban itu 30 hari, yakni genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Ini yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, dan ini mudah. Begitu melihat kita puasa, kalau kita lihat ya sudah, kita sempurnakan sampai bilangan Sya'ban 30 hari. Ya. Bagaimana seandainya misalnya kita keliru, maksudnya pemerintah kaum muslimin keliru misalnya, maka jawab kita adalah di hadapan Allah SWT. Ketika ditanya kenapa kalian berpuasa salah misalnya dalam menentukan waktu, maka jawab kita karena kita mengikuti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengikuti utusan wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Rasulullah merintahkan kita puasa ketika melihat, begitu pula berbuka ketika melihat. Jika tidak nampak, Rasulullah merintahkan kita untuk menyempurnakan 30 hari. Ya. Bima yasbutu syahr. Sekarang kita akan bahas tentang dengan apa bulan itu bisa kita pastikan, kita tentukan. Yasbutu syahr Ramadan bi ru'yatil hilal walau min wahidin adlin. Jadi bulan Ramadan ditetapkan dengan sebab ru'yatul hilal, sekali lagi melihat bulan. Meskipun yang melihat itu adalah satu orang yang adil, satu orang yang adil, tapi dengan syarat diterima oleh ulil amri. Jika persaksiannya tidak diterima, maka tidak boleh berpuasa sendiri. Ya. Karena puasa itu harus bersama manusia. Jadi jangan puasa kelompok ini, puasa kelompok itu, puasa yang ini. Tidak. Jadi Allah SWT menyatukan kaum muslimin dengan hari raya, dengan puasa, dan yang lainnya. Ya. Baik. Awi kembali iddati Sya'ban 30 yawman. Kalau seandainya tidak nampak, tidak ada satupun orang yang menyaksikan bulan itu, maka caranya dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Tara'an nasul hilal." Manusia berupaya untuk melihat hilal. Dan ini dilakukan oleh Nabi dan para sahabat sampai hari kita ini, ya. Ketika berakhir bulan Sya'ban, yakni di tanggal 29, maka dilakukan ru'yah. Dilihat nampak atau tidak. Fa'akhbartu Rasulullah SAW an ru'yatuhu. Lalu Ibnu Umar menceritakan, aku mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya aku melihatnya. Fasama, lalu beliau pun berpuasa. Wa amara an-nasa bisyami. Dan beliau juga perintahkan seluruh manusia untuk berpuasa dengan puasa beliau SAW. Ini menjadi dalil bahwasanya
persaksian dari satu orang yang adil, Ibnu Umar, dia mengatakan aku melihat hilal, diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia pun berpuasa, manusia pun ikut berpuasa. Tapi sekali lagi kalau orangnya nggak diterima ya tidak, ya. Fa'ilam yural hilal bi ghaimin aw nahwihi. Jikalau tidak nampak hilal disebabkan adanya mendung atau yang semisal, misalnya kabut atau asap, ya. Atamu iddat Sya'ban 30 yawman. Maka mereka sempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari. Berarti setelah 30 hari, setelahnya adalah tanggal 1 Ramadan. Karena bulan dalam hitungan Islam itu imma 29 atau 30, tidak lebih dari itu. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah as-sabiq yang telah disebutkan, ya. Hadis Abu Hurairah yang telah disebutkan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasa karena melihat hilal, berbuka karena melihat bulan. Fa in humma 'alaikum, jikalau tertutup dengan mendung, asyhru bulan fa'ushu 30, maka hitunglah bulan Sya'ban itu 30 hari. Ini yang menjadi dalil jikalau hilal tidak nampak, entah itu karena mendung, karena asap atau yang lainnya, maka kita sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Wa amma Syawal, adapun bulan Syawal, yakni tanggal 1 Syawal, menentukan Idul Fitri. Fala yathbutu dukhuluhu illa bi syahadati itsnain. Maka tidak ditentukan atau dipastikan masuknya bulan Syawal itu kecuali dengan persaksian 2 orang. Kalau untuk menentukan awal Ramadan cukup dengan 1 orang yang adil yang diterima, tetapi untuk menentukan 1 Syawal maka dibutuhkan dua orang saksi, 2 orang saksi yang adil tentunya. Mana dalil? Ya, kita sebutkan dari Abdurrahman, dari Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab, annahu khataba fil yawm alladhi syakka fihi. Bahwasanya beliau berkhutbah di hari yang ragu-ragu di dalamnya, maksudnya sebelum masuk awal Ramadan, ya. Faqala, lalu ia berkata, ala inni jalastu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhum. Ketahuilah sesungguhnya aku pernah menemani duduk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku pernah bertanya kepada mereka, ridwanullah alaihim jami'an. Innahum haddatsuni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya mereka menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami. Beliau bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal. Kemudian wa ansikulah. Ya, ansik yakni maknanya berhajilah, nusuk, ya. Berhajilah kalian karena juga melihat hilal. Jadi ibadah puasa Ramadan, Idul Fitri termasuk ibadah haji itu ditentukan dengan apa? Melihat hilal. Ya. Fa in humma 'alaikum fa'atimmu 30 yawman. Jika tertutup mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban itu 30 hari. Fa in syahidani muslimani fasum wa aftir. Kemudian dalam hadis ini disebutkan jika ada 2 orang Muslim yang bersaksi, maka berpuasalah dan berbukalah. Perintahnya berpuasa dan berbuka. Dalam hadis ini menetapkan 2 orang saksi untuk menentukan puasa dan berbuka. Tetapi hadis sebelumnya dari Ibnu Umar, dan juga hadis sahih, Rasulullah SAW menerima 1 orang saksi yang menunjukkan bahwasanya untuk menentukan puasa bulan Ramadan itu cukup dengan 1 orang yang adil. Tetapi untuk menentukan berbukanya butuh 2 orang saksi yang adil. Ini cara memahami 2 hadis yang kita baca tadi. Dari Amir Mekah Al-Harith bin Khatib, beliau berkata, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansaka liru'yati.
Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar kita melaksanakan ibadah haji itu karena melihat hilal. Fa'in lam narahu, jikalau kami tidak melihatnya, wa syahida adlin, dan ada dua orang yang adil bersaksi, nasakna bi syahadatihima, kami pun melaksanakan ibadah haji dengan sebab dua persaksian orang ini. Ya, ini menjadi dalil untuk menentukan nusuk atau ibadah haji itu butuh dua orang saksi. Adapun menentukan awal Ramadan tadi disebutkan dari Umar satu orang saksi mencukupi. Kemudian berkata ma'alif faqaluhu, maka perkataan Amir Mekah Al-Harith bin Hatib, fa in syahidani muslimani fasumu aftiru. Jikalau bersaksi dua orang saksi, yang keduanya muslim, maka berpuasalah dan berbukalah. Fi hadis Abdurrahman bin Zaid, akan dari hadis Abdurrahman bin Zaid. Jadi kalau ada dua orang yang bersaksi, keduanya muslim, keduanya melihat hilal, maka berpuasalah dan berbukalah. Jadi hadis Abdurrahman bin Zaid. Wa qaluhu fa illam narahu wa syahida adlin nasakna bi syahadatihi. Kemudian ada lagi perkataan, jikalau kami tidak melihat hilal dan ada dua orang saksi yang adil, keduanya bersaksi atau menyaksikan, maka kami pun melaksanakan ibadah haji dengan persaksian keduanya. Fi haditsil Haris yadullani bi mafhuhima ala adami jawazi syahadati rajulin wahid. Dalam hadis Al-Haris, yakni Amir Mekah, keduanya ini menunjukkan dari yang difahami, ya, mafhum dari keduanya itu, bahwasanya tidak boleh untuk tidak ada persaksian dari satu orang. Ya. Kita ulang lagi, ala adami jawazi syahadat, tidak ada kebolehan persaksian satu orang fi syami wal iftar, untuk berpuasa dan berbuka. Saya ulang lagi, dari hadisnya Abdurrahman bin Zaid, dan hadis tadi menyebutkan dua orang saksi yang menunjukkan bahwasanya, ya, persaksian satu orang itu tidak membolehkan untuk berpuasa dan berbuka secara mafhumnya. Fakharaja siyam, tetapi dikecualikan berpuasa. Adapun berpuasa didalil dengan dalil yang tadi kita sebutkan dari Abdullah bin Umar. Yakni beliau menjadi saksi dan beliau satu orang dan Rasulullah SAW terima. Ya, adapun dua hadis tadi berarti dibawa kepada apa? Persaksian untuk iftar. Ditentukan ini sudah berbuka, yakni Idul Fitr, ketika ada dua orang saksi. Adapun puasa, maka dengan dalil Ibnu Umar itu sah dengan satu orang saksi yang adil. Wa baqiyal iftaru haitsu la dalila ala jawazi bi syahadati wahidin. Dan tetap, ya, dalil tadi itu tetap berlaku, yakni dalil yang menunjukkan dua orang saksi baru diterima. Ini berlaku untuk iftar, berbuka, yakni untuk Idul Fitr. Di mana tidak ada dalil yang membolehkan untuk iftar dengan satu persaksian. Jadi kalau ada orang kok melihat sendiri, ya, saya melihat hilal Syawal, satu orang saja. Meskipun dia orang adil, tidak sah persaksiannya. Karena untuk menentukan satu Syawal itu harus dibutuhkan dua orang saksi adil. Nah, tambih, waman ra'al hilal, siapa yang melihat hilal wahdahu, sendiri, fala yasumu hatta yasuman nas, maka dia tidak boleh puasa sendiri sampai manusia juga ikut berpuasa. Jadi puasa itu bukan kelompok-kelompok, ya. Wala yuftiru hatta yuftiru, dan mereka juga tidak boleh berbuka, yakni Idul Fitri sendiri, sampai manusia juga Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu bersama, berpuasa juga bersama. Bukan kelompok ini berpuasa, yang ini tidak, yang ini Idul Fitri, yang ini belum, tidak seperti itu. Ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, as-shawmu yawma tasumun, puasa itu hari di kalian berpuasa. Puasa itu di hari kalian berpuasa. Jadi puasa itu bersama-sama. Wal fitru yawma tuftirun atau tafturun, dan fitr atau berbuka Idul Fitr yaitu di hari kalian berbuka. Wal adha yawma tudhun, dan Idul Adha pun sama.
di hari kalian itu beridul adha, berkurban. Ya. Nah, kaum muslimin disatukan oleh Allah SWT dengan syariatnya ya. Kemudian di sini Malik berkata, "Faminal khata." Maka di antara kekeliruan, siyamu ba'din nas ma'a daulatin mujawiratin wa fitruhum ma'ah. Di antara kekeliruan, sebagian manusia berpuasa mengikuti negara tetangga, berbuka mengikuti negara tetangga. Ini keliru. Mukhalifina bidzalika ahla diyarihim wa biladihim. Dia menyelisihi penduduk negerinya, kampung halamannya. Ya, dia malah mengikuti puasanya negara tetangga. Ini keliru. Li'anal jama'ata haqqun wajib. Ya, haqqun waswab. Karena jamaah persatuannya ini adalah hak dan shawab, benar. Wal furqatu zaygun wa azab, dan furqah atau perceraian atau berbeda-beda itu adalah zayg, penyimpangan dan azab. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian itu bersatu dengan kembali kepada tali Allah semuanya, dan janganlah kalian itu bercerai-berai. Nah, jadi sekali lagi ya, puasa itu kita bersama dengan daulah atau pemerintah kita. Seperti Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa lil amri minkum. Ya, taatilah Allah dan Rasul dan ulil amr. Ya, di sini dia disebutkan dengan ati ulil amr, menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada ulil amr itu mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dan di antara hikmahnya adalah adanya ulil amr itu untuk yarfa'ul khilaf, untuk mengangkat terjadinya perselisihan. Ketika pemerintah sudah menentukan, ya sudah, kita bersama dengan ketetapan mereka. Alaman yajib. Nah, kemudian ditunjukkan pertanyaan kepada siapa sih puasa itu wajib. Ajma'al ulama sepakat ala annahu yajibu as-shawmu 'ala al-muslimil aqilil baligh. Kewajiban puasa itu ditunjukkan kepada orang muslim, orang yang berakal, kemudian balik. Ya, balik. As-sahihi, yang sehat, al-muqimi, yang mukim, yakni tidak atau bukan musafir. Ya, wajibu an takuna al-mar'atu tahiratan. Adapun wanita wajib berpuasa dengan syarat, yakni dia harus dalam keadaan suci, minal haidi wan nifas. Kewajiban berpuasa itu bagi wanita suci dari haid dan nifas. Adapun wanita yang haid, maka tidak boleh berpuasa. Seandainya ia berpuasa, puasanya tidak mencukupinya. Dia harus mengqadha. Karena tidak sah puasa bagi orang yang haid dan nifas. Amma adamu wujubihi ala ghairil aqil al-baligh. Kita akan sebutkan adapun tidak wajib berpuasa bagi orang yang tidak berakal atau yang belum balik. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rufi al-qalam an thalathatin, diangkat qalam. Yani dimaksud bermakna qalam taklif. Ya, qalam di sini terkait dengan taklif, beban syariat, berupa perintah dan larangan, tertulisnya kebaikan dan keburukan, terangkat dari 3 orang. Ainil majnuni hatta yafiqa. Pertama dari orang gila sampai ia sadar atau waras. Ya. Jadi orang gila tidak tertulis dia melakukan kebaikan atau keburukan. Ya. Jadi misalnya ada orang gila sholat, orang gila baca Al-Quran, orang gila zikir, itu tidak tertulis pahala. Ada sebagian orang menganggap ini adalah apa? Waliullah. Padahal syarat amal itu diterima harus berakal. Baik. Wa anil naim hatta yasliqiqa. Begitu pula dari orang yang tertidur sampai dia itu bangun. Ya, terangkat pena dari mereka. Ya, jadi ketika ada orang kok tidak sadar, misalnya tertidur sampai berhari-hari, ya, berarti tidak wajib melaksanakan syariat.
Wa anisabi hatta yahtalima. Kemudian dari anak kecil sampai dia balik. Ini menunjukkan bahwasanya anak kecil ya tidak wajib berpuasa. Akan tetapi kata Syekh di sini, wa yustahabbu li wali sabi ay ya'muru bisyam, dianjurkan atau disukai bagi walinya anak kecil itu, bagi orang tua atau orang yang mengurus anak kecil itu agar memerintahkan anak kecil itu berpuasa. Mata ataqahu liyatamarran alih. Kapan ia sanggup, kapan dia mampu berpuasa, perintahkan dia berpuasa supaya dia terlatih dengan puasa. Iktidaan bil sahabati radhiyallahu ta'ala anhum bisibyanihim, dalam rangka mengikuti para sahabat bagaimana mereka itu melakukan hal itu terhadap anak-anak mereka. Jadi para sahabat mengajarkan anak-anak mereka untuk berpuasa supaya mereka terbiasa untuk menjalankan puasa. Meskipun puasa itu tidak wajib bagi mereka, ya, anak-anak. Kemudian dari Rubai binti Muawwidh, qalat, beliau berkata, arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qura Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan pada waktu pagi di bulan di tanggal 10 Muharram, ya, atau disebut dengan Asyura. Tanggal 10 Muharram disebut dengan apa? Asyura. Ila Qural Ansar, mengutus seseorang untuk mendatangi desa-desa di daerah Ansar, desa-desanya orang Madinah. Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumi, agar menyampaikan sabda Nabi, siapa yang pagi kok tidak berpuasa, muftir, maka hendaklah dia sempurnakan di sisa harinya. Jadi disunahkan untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk mendatangi kampung-kampung di Madinah agar menyampaikan siapa yang tidak berpuasa, dia tahan sampai matahari tenggelam. Artinya dia sempurnakan sisa harinya. Wa man asbaha shaiman, dan siapa yang pagi hari dia sudah berpuasa, falyasum, maka adalah dia lanjutkan puasanya. Qalat, berkata Rubai binti Muawwidh, fakunna nasumhu ba'du, maka kami pun berpuasa setelahnya. Wa nusawwimu sibyanana, jadi kami pun akhirnya berpuasa setelah Nabi SAW mengutus seseorang untuk memerintahkan puasa di tanggal 10 Muharram, dan kami pun nusawwim, mengajarkan berpuasa anak-anak kami. Jadi sibyan, anak-anak kecil itu diajarkan untuk berpuasa. Wa naj'alu lahumul lu'bata min al-ahli, dan kami menjadikan untuk mereka mainan dari bulu, ya. Fa idza baka ahaduhum ala ta'ami atainahu dzaka, ketika salah satu dari anak kami menangis karena lapar, ya, karena ingin minta makan, maka kami berikan mainan itu, ya, untuk membuat ia lupa dengan makan. Hatta yakuna inda iftar, sampai menjelang berbuka, ya. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk terbiasa berpuasa meskipun belum wajib bagi mereka, ya. Wa amma adam wujubihi ala ghairi sahih al-muqim, kemudian puasa tidak wajib bagi orang yang tidak sehat, orang yang sakit. Tidak wajib pula bagi orang yang safar, ya, tidak mungkin. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang ia sakit atau ia berada di safar, maka fa'alaihi iddah, maka baginya boleh untuk berbuka dan ia berpuasa min ayyamin ukhra, dari hari-hari yang lainnya. Artinya bagi orang sakit atau orang yang musafir, dia boleh berbuka, akan tetapi nanti dia mengganti puasanya itu di hari setelah Ramadan, ya. Nah, ayat ini menjadi dalil bahwasanya orang yang tidak sehat, orang yang tidak mungkin, dia tidak wajib berpuasa. Akan tetapi kalau orang sakit dia sanggup berpuasa, maka yang afdal dia berpuasa. Begitu pula musafir, ketika safarnya tidak membuat ia merasa berat, maka yang paling afdal adalah dia berpuasa. Fa in shama al-marid wal musafir ajza'ahu,
Akan tetapi ketika orang sakit berpuasa, musafir berpuasa, maka puasanya itu mencukupi, tidak perlu mengqadha. Lianna ibahatul fitr lahuma rukhsah. Karena kebolehan untuk berbuka, kebolehan untuk berbuka bagi orang sakit dan orang musafir itu adalah rukhsah, yakni keringanan dari Allah SWT. Fa in akhadha bil azimati fa huwa khair. Tapi kalau dia ingin mengambil yang azimah, yang tegas kewajiban berpuasa, maka itu lebih bagus. Nah, baik ya, kita simak aja dulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم Harus terkait dengan ayat ini. Ya. Jadi orang yang sudah sangat sepuh tidak sanggup berpuasa, dia ganti puasanya itu dengan membayar fidyah, jadi memberikan makan kepada orang miskin. Begitu pula orang yang sakit kronis yang tidak diharapkan kesembuhannya. Nah, kita sampai di sini dulu. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.